Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Tata Kelola Etika Bisnis kelas B dengan tim dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Erna Ernawati AKCP MACA CGOP, Ibu Lydia Primta Surbakti SEMSI AKCA PHD, Ibu Dr. Ira Geraldina AKCA, dan Ibu Husna Nur Laila Ermaya SEMM AKCA CGP. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada Fidelia Widya Putri Fahira, kemudian ada Sylvia Maharani, yang ketiga itu ada saya sendiri Syafa Wahyu Nada Faira, kemudian ada Muhammad Awal Rian, kemudian ada Nadia Cahyani Putri, dan yang terakhir adalah Desire Dina Syafa. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Sylvia Maharani. Untuk Sylvia dipersilahkan. Terima kasih. Profil perusahaan yakni Bank BJB Syariah dibangun berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang masih belum memiliki jasa perbankan syariah. Di samping itu, berdirinya Bank BJB Syariah juga merupakan salah satu upaya untuk pendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah. Awal berdirinya Bank BJB Syariah adalah tanggal 20 Mei 2000 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang sudah mulai tumbuh. Saat berdirinya itu, Bank BJB Syariah masih berstatus sebagai divisi atau unit usaha syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Setelah beroperasi selama 10 tahun dan pasca mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, divisi atau unit usaha syariah tersebut bertransformasi menjadi sebuah bank umum. Bertransformasi ini diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah sekaligus mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah. Lalu, secara resmi, Bank BJB Syariah ini berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04117.AH.01.01 tanggal 26 Januari 2010 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan berita acara rapat umum pemegang saham lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 36 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Hidridawati, warga Hadibrata, Sarjana Hukum SH, MH, dan hal ini merupakan tindak lanjut keputusan rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Next. Lalu kebijakan corporate governance pada Bank BJB Syariah. Sebagai panduan pelaksanaan corporate governance corporate governance dalam lingkup internal Bank BJB Syariah, maka bank telah menerbitkan ketentuan-ketentuan internal terkait pelaksanaan GCG tersebut yang terdiri dari 1. Surat Keputusan atau SK Direksi nomor 213-SK-DIR-KP-2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang pedoman penerapan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Lalu yang kedua, Surat Keputusan SK Direksi nomor 334-SK-DIR KP-2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang perubahan atas SK Direksi nomor 213-SK-DIR KP-2014 tentang pedoman penerapan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Lalu yang ketiga, Surat Keputusan atau SK Direksi nomor 080-SK-DIR KP-2015 tanggal 30 Januari 2015
tentang petunjuk pelaksanaan self-assessment tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Next. Lalu, prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Bank BJB Syariah. Yang pertama ada transparansi. Transparansi yakni keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surat 2 ayat 146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis serta jelas dan akurat. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas, yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat keempat ayat 146 dan Quran surat 64 ayat 14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati-hati, perbaikan diri, tanggung jawab sosial integritas, atau ketulusan hati dan keikhlasan. Lalu yang ketiga, ada pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah, Quran surat kedua ayat 283 dan Quran surat 4 ayat 38 dalam tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian. Lalu yang keempat ada profesional. Profesional itu sendiri yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, atau yang biasanya disebut dengan independen, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini tentunya sejalan dengan sebuah hadis tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional. Dan yang kelima adalah kewajaran atau fairness. Kewajaran ini sendiri yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya sejalan dengan firman Allah, Quran surat ke-4 ayat 58, Quran surat ke-8 ayat 58, dan Quran surat 16 ayat ke-126 yang memerintahkan untuk berbuat atau wajar atau seimbang ataupun sebanding, jujur, adil, dan tidak berkhianat. Lalu next. Selanjutnya adalah struktur corporate governance Bank BJB Syariah. Struktur organisasi tertinggi diduduki oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang membawahi Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Kemudian, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris ini membawahi Direktur Utama yang membawahi SPV atau Recovery and Credit Risk, Direktur Bisnis, Direktur Operasi, serta Direktur Kepatuhan. Next. Lalu ada organ CG dalam Bank BJB Syariah. Yang pertama ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sesuai dengan yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. RUPS ini sendiri adalah organ tertinggi dalam perseroan sekaligus forum di mana pemegang saham dapat membuat keputusan-keputusan yang sifatnya strategis pada tingkat korporat yang kewenangannya tidak diberikan baik kepada Dewan Komisaris maupun direksinya. Di antara kewenangan RUPS adalah mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, direksi dan DPS, menyetujui perubahan anggaran dasar, serta menyetujui laporan tahunan perseroan. Walaupun merupakan organ tertinggi, RUPS ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris maupun direksi dengan tidak mengurangi haknya seperti tercantum dalam anggaran dasar perubahan
dalam anggaran dasar perusahaan dan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka menyelenggarakan RUPS sesuai persyaratan dan dapat memenuhi aspirasi seluruh pemangku kepentingan, Bank BJB ini telah menyusun tata cara penyelenggaraan RUPS, termasuk penyampaian agenda RUPS yang dilangsirkan dalam undangan rapat. Selanjutnya ada Dewan Komisaris. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garis miring PB tahun 2009 tentang pelaksanaan kebijakan governance bagi bank syariah atau usaha syariah. Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa Bank BJB Syariah secara konsisten telah melaksanakan good corporate governance pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Dewan Komisaris sendiri secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank BJB Syariah. Next. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bank. Direksi sendiri bertanggung jawab kepada pemegang saham. Direksi bertanggung jawab dalam menciptakan dan memberikan nilai pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek. Direksi bank terdiri atas direktur utama dan direktur-direktur yang bertanggung jawab atas kepentingan urusan bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran, serta perhatian agar bank sehat dan berkinerja baik. Berdasarkan Fakta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya tahun 2018 PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 1 tanggal 4 Januari 2018. Next. Kemudian ada Komite Dewan Komisaris. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Untuk Komite Audit, susunan Komite Audit berdasarkan SK Direksi Nomor 66/SK/DIR strip SDI tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah. Kemudian untuk Komite Pemantau Risiko, susunan Komite Pemantau Risiko Bank BJB Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 374/SK/DIR strip SDI tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Jabar Banten Syariah. Kemudian ada Komite Remunerasi dan Nominasi.
Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang terkait dengan sistem nominasi dan remunerasi bagi anggota direksi dan juga Dewan Komisaris. Dalam bekerja mengacu pada pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi yang disusun untuk memberikan arahan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dan juga anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Next. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini merupakan perusahaan yang bertugas memberikan nasihat dan juga saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah atau LKS agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham lainnya, nomor 1 tanggal 4 Januari 2018, terdapat perpanjangan susunan Dewan Pengawas Syariah, yakni memperpanjang masa jabatan Tuan Profesor Dr. Haji Jaih Mubarok selaku ketua sampai dengan rapat umum pemegang saham berikutnya. Kemudian memperpanjang masa jabatan Tuan Dr. Randus Haji Enjo Sunija selaku anggota sampai dengan rapat umum pemegang saham berikutnya. Dan yang terakhir memperpanjang masa jabatan Tuan Rikza Maulan selaku anggota sampai dengan rapat umum pemegang saham berikutnya. Next. Lalu di sini ada kronologi kasus. Dalam data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 mengalami peningkatan perbankan syariah dengan bertambahnya 13 badan usaha syariah dan 21 unit usaha syariah yang menimbulkan persaingan antar pasar bank syariah. Sehingga dengan adanya persaingan yang dinamis menjadikan bank syariah cenderung bertindak secara efisien dan efektif untuk mempertahankan eksistensinya dalam menarik investor dan masyarakat. Namun, karena tuntutan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindak kecurangan atau fraud. Berdasarkan laporan Good Corporate Governance atau GCG tahun 2018 yang diterbitkan Perseroan, tercatat terdapat 4 kasus penyimpangan atau internal fraud yang mempengaruhi kegiatan operasional dan kondisi keuangan secara signifikan pada BJB Syariah tahun lalu. Setelah itu, terdapat kasus kredit fiktif Bank BJB Syariah kepada PT Hatsuka Sarana Karya atau HSK dan CV Dwi Manunggal Abadi. Dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama Bank BJB Syariah bernama Yosi Gusman dan juga Andi Winarto sebagai tersangka. Diduga terlibat dalam korupsi pemberian kredit kepada debitur atas nama PT Hatsuka Sarana Karya periode 2014 sampai 2016 dengan tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke AW. Selaku pimpinan PT HSK dalam memberikan fasilitas pembiayaan senilai 548 miliar untuk membangun 161 ruko di Garut Superblok. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi Redina.
Lalu melanggar berbagai ketentuan pembiayaan Setelah kasus tersebut diselidiki oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, pada tanggal 1 Juli 2019, Direktur Utama BJB Syariah memfonis 4 tahun penjara dengan denda kurungan Baik, selanjutnya itu ada permasalahan efektivitas penerapan corporate governance pada Bank BJB Syariah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT Bank Jawa Barat dan Banten BJB Syariah, terdapat permasalahan terkait ketidakefektifan penerapan corporate governance atau CG karena ada beberapa kasus penyimpangan internal fraud yang mempengaruhi operasional PT Bank Jawa Barat dan Banten BJB Syariah dan kondisi keuangan secara signifikan. Salah satu kasusnya yaitu adanya dugaan kredit fiktif kepada dua perusahaan yakni PT Hatsuka Sarana Karya atau HSK dan CV Dwi Manunggal Abadi yang merugikan perusahaan tersebut senilai 548 miliar. Selain itu, dalam kasus internal fraud yang terjadi pada PT Bank BJB Syariah, secara keseluruhan melibatkan pegawai tetap perusahaan. Kemudian PT Bank BJB Syariah ini juga mengalami kondisi di mana entitas melakukan pelampauan batas maksimum penyaluran dana atau BMPD yang mengakibatkan perusahaan harus melaporkan action plan untuk perbaikan tata kelola perusahaannya. Adapun action plan perbaikan GCG yang dilakukan tersebut berupa penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana atau BMPD yang telah dipenuhi dan diselesaikan oleh bank. Next. Dalam efektivitas implementasi Good Corporate Governance atau GCG, BJB Syariah berkomitmen untuk menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis serta mempertahankan eksistensi. Selain itu, BJB Syariah juga mempunyai tujuan untuk menjadi bank terdepan kebanggaan Indonesia. Di samping itu, dalam pandangan perseroan atau perusahaan, efektivitas penerapan GCG dapat dilihat dari adanya keselarasan antara ketiga aspek governance system, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. Next. Dengan demikian, PT Bank BJB Syariah memiliki permasalahan terhadap keefektifan penerapan corporate governance atau CG karena terdapat beberapa persoalan dan salah satunya ialah adanya dugaan kredit fiktif kepada dua perusahaan yakni PT Hatsuka Sarana Karya atau HSK dan CV Dwi Manunggal Abadi yang merugikan perusahaan tersebut senilai 548 miliar, di mana dalam peristiwa tersebut melibatkan pegawai tetap perusahaan. Hal ini tentu tidak selaras dengan ketiga aspek governance system, yaitu governance structure, proses, dan outcome. Next. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh BJB Syariah dalam proses pencairan kredit kepada PT HSK senilai 566,45 miliar
karena pihak PT HSK selaku debitur tidak memberikan jaminan kepada pihak bank. Selain itu, pembuktian ini didukung oleh adanya penetapan mantan pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama BJBS Yoshi Guzman dan tersangka atas perannya dalam memberikan kredit kepada PT HSK. Bukti-bukti tersebut tentunya sangat mendukung pernyataan terkait adanya permasalahan keefektifan corporate governance pada PT Bank BJB Syariah karena kurangnya penerapan prinsip tata kelola yang baik dan juga didorong oleh adanya infrastruktur serta struktur GCG yang tidak cukup baik, sehingga hasil yang didapatkan bertentangan dengan harapan stakeholders. Next. Menurut Cadbury Committee of United Kingdom tahun 1922, Good Corporate Governance atau GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan menurut Muhammad Effendi pada tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul The Power of Good Corporate Governance, Good Corporate Governance atau GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Corporate governance sendiri memiliki prinsip diantaranya yaitu transparansi atau keterbukaan, ada akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran atau kesetaraan. Next. Namun berdasarkan kasus yang terjadi pada Bank BJB Syariah di tahun 2018 membuktikan bahwa tata kelola perusahaan Bank BJB Syariah kurang berhasil dan tidak berjalan dengan baik. Berikut prinsip corporate governance yang telah dilanggar pada kasus Bank BJB Syariah tahun 2018, yaitu yang pertama ada akuntabilitas atau accountability. Prinsip akuntabilitas yang telah dilanggar oleh Bank BJB Syariah adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya tidak berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari Bank BJB Syariah yang mengalami kondisi pelampauan batas maksimum penyaluran dana atau BMPD, di mana bank kurang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian secara komprehensif, serta kurang memperhatikan tata tertib administrasi dan masih terjadi beberapa penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga terjadi pelampauan batas maksimum penyaluran dana tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fidelia. Selanjutnya terhadap prinsip corporate governance yang telah dilanggar pada kasus Bank BJB Syariah tahun 2018 selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban merupakan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Pada kasus tersebut, terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tidak menaikkan amanat yang diberikan dan tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke Andi Winarto selaku pimpinan PT HSK dalam memberikan fasilitas pembiayaan, sehingga mendapatkan kerugian senilai 548 miliar untuk membangun 161 ruko di Garut Superblok. Prinsip selanjutnya yang dilanggar yaitu profesional. Hal ini dapat kita lihat bahwa terdapat pegawai yang tetap melakukan fraud atau kecurangan terhadap PT HSK sehingga pegawai tersebut dianggap tidak mampu bertindak objektif. Pegawai juga berada pada kondisi terpengaruh dengan pihak eksternal dan juga internal dalam diri pegawai yang tidak memiliki komitmen sehingga terjadi kasus tersebut di tahun 2018. Penerapan teori Good Corporate Governance dibagi menjadi 4, yaitu urgency theory, stewardship theory, stakeholder theory, dan legitimate theory. Urgency theory, yang pertama terdapat urgency theory. Jika dikaitkan dengan urgency theory, di mana di dalam urgency theory terdapat urgency problem yang berarti permasalahan yang mungkin timbul antara pemegang saham dengan manajemen karena adanya perbedaan kepentingan.
Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan agency cost untuk menstabilkan keadaan dengan beberapa aspek. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kasus PT Bank BJB Syariah, terdapat fungsi monitoring yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya pengawasan yang baik pada manajemen perusahaan menimbulkan kasus kredit fiktif yang merugikan perseroan senilai 548 miliar. Peristiwa ini disebabkan oleh adanya internal fraud yang mempengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan secara signifikan. Yang kedua, terdapat stewardship theory. Stewardship theory menjelaskan bahwa manajer dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki kepentingan individu, sehingga ketika seorang manajer diberikan tugas pemerintahan, maka dia akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan organisasi. Dalam hal ini, kasus PT BJB Syariah dilakukan oleh Arif Rahandul selaku pimpinan divisi pembiayaan Bank BJB Syariah dan Yasril Narapraya selaku Group Head Retail Bank BJB, di mana Yasril diketahui berperan sebagai pihak yang berserta bersama dengan tersangka yaitu Yosi Gusman dan Andi Winarto dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melalui pengucuran kredit fiktif Bank BJB Syariah ke pihak swasta. Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan konsep stewardship theory karena tersangka mengambil keputusan tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan, bahkan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan tersebut. Di samping itu, stewardship theory itu sendiri didasarkan pada beberapa asumsi. Salah satu asumsi tersebut membahas mengenai sifat manusia yang mampu bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran, sehingga seorang manajer akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Dalam kasus PT Bank BJB Syariah dapat dilihat bahwa petinggi PT Bank BJB Syariah itu sendiri, yaitu Direktur Utama Bank BJB Syariah yang bernama Yosi Gusman, tidak bertanggung jawab dan ikut terlibat dalam kasus korupsi pemberian kredit kepada debitur atas nama PT Hatsuka Sarana Karya. Yang ketiga itu stakeholder theory. Stakeholder theory yaitu teori yang menjelaskan bahwa yang memiliki kepentingan bukan hanya pemegang saham, melainkan semua pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini bisa dilihat berdasarkan kasus PT BJB ketika tersangka tindak pidana korupsi yaitu Arif Budi Raharjo, Yasril Nalapraya, Yosi Gusman dan Andi Winarto mengambil keputusan yang cukup fatal, yaitu melakukan perbuatan tindak pidana korupsi melalui pengucuran kredit fiktif Bank BJB Syariah ke pihak swasta. Dalam melakukan aksinya, mereka tidak mempertimbangkan keputusan bersama dengan pemegang saham lain sehingga menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Kemudian terdapat legitimasi teori. Legitimasi teori menjelaskan bahwa perusahaan bahwa keputusan perusahaan yang harus beradaptasi dan beroperasi secara tepat, benar dan wajar di mata masyarakat maupun pemangku kepentingan. Maka Bank BJB gagal dalam menjalankan teori tersebut. Namun, jika dilihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama, pimpinan divisi pembiayaan, Grup Head Retail perusahaan, sehingga berdampak pada rusaknya reputasi PT Bank BJB Syariah. Dengan adanya kasus tersebut, Bank BJB Syariah dinilai tidak bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan stakeholder sehingga menyebabkan outcome tidak sesuai dengan harapan stakeholder. Selanjutnya itu terdapat analisis masalah efektivitas penerapan corporate governance dan kinerja board Bank BJB Syariah. Berdasarkan POJK nomor 33 tahun 2014, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem two-tier boards. Dengan begitu, secara otomatis, maka Bank BJB Syariah juga menerapkan sistem two-tier boards. Nah, sistem two-tier board sendiri ini merupakan sistem di mana perusahaan dijalankan oleh dua organ yang berbeda, yaitu satu dewan yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan mengelola operasi perusahaan atau disebut juga dengan manajemen board, dan satu dewan lainnya yang melakukan fungsi monitoring dan pengawasan atau supervisory board. Pada Bank BJB Syariah ini, organ yang bertanggung jawab sebagai supervisory board merupakan Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan perusahaan atau bank umum lainnya, sebagai lembaga bank yang memiliki prinsip syariah, Bank BJB Syariah menggunakan Dewan Pengawas Syariah sebagai supervisory board-nya. Dewan Pengawas Syariah itu sendiri merupakan organ perusahaan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah atau LKS agar sesuai dengan prinsip syariah.
PT Bank Jawa dan Banten atau BJB Syariah terlilit beberapa kasus penyimpangan atau internal fraud yang mempengaruhi operasional PT Bank BJB Syariah itu sendiri dan kondisi keuangan secara signifikan. Tentunya peristiwa ini berkaitan dengan masalah efektivitas dalam penerapan corporate governance atau CG. Salah satu kasus yang cukup fenomenal yakni adanya dugaan kredit fiktif kepada dua perusahaan, yakni PT Hasuka Sarana Karya atau HSK dan CV Dwi Manunggal Abadi yang merugikan perusahaan tersebut senilai 548 miliar pada tahun 2018. Dengan demikian, PT Bank Jawa Barat dan Banten atau BJB Syariah memiliki permasalahan terhadap keefektivitasan penerapan corporate governance karena adanya beberapa persoalan terkait penyimpangan atau internal fraud. Permasalahan ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan aspek governance system dan dapat dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah dalam proses pencairan kredit kepada PT HSK senilai 548 miliar. Karena pihak PT HSK selaku debitur tidak memberikan jaminan kepada pihak bank. Oleh karena itu, secara keseluruhan, masalah ketidakefektivitasan ini terjadi karena kurangnya penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur good corporate governance, sehingga menghasilkan outcome yang tidak sesuai dengan harapan stakeholders itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Awal. Ya, saya akan menunjukkan tentang analisis masalah efektivitas penerapan corporate governance dan kinerja Bank BJB Syariah. Berdasarkan kasus tersebut, mantan pelaksana tugas PLT Direktur Utama Bank BJB Syariah bernama Yosi Gusman tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama, di mana sudah menjadi tugasnya untuk bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi bank seperti yang tertuang dalam surat keputusan direksi nomor 535 DIR/SP/2018 pada tanggal 10 September 2015 tentang pedoman kerja direksi. Tindakan Yosi Gusman bertolak belakang dengan tugasnya sebagai direktur utama, bukannya meningkatkan efisiensi bank dengan melakukan tindakan korupsi pemberian kredit kepada debitur. Yosi Gusman justru melakukan hal yang bertolak belakang dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur utama. Akibat perbuatannya ini, banyak pihak yang dirugikan. Dan juga Yosi Gusman telah melanggar prinsip corporate governance, yaitu prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan profesional. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah selaku organ yang bertugas mengawasi perusahaan berjalan sesuai prinsip syariah, kurang menjalankan tugasnya dengan baik karena masih ditemukan oknum atau pegawai bank yang melakukan tindakan korupsi di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, di mana tindakan korupsi itu sendiri tidak sesuai dengan prinsip syariah. Next. Kemudian, berdasarkan laporan annual report Bank BJB Syariah pada tahun 2018 di bagian Good Corporate Governance, subbab faktor kelemahan disebutkan bahwa jumlah anggota direksi saat ini masih belum memenuhi ketentuan PBI nomor 11/PBI/PBI/2019 tentang Bank Umum Syariah. Jo PBI nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah menyebutkan bahwa jumlah anggota direksi paling kurang 3 orang, sedangkan saat ini jumlah anggota direksi Bank BJB Syariah hanya berjumlah 2 orang. Oleh karena itu, hal ini tentunya akan mengganggu fokus kerja dan fungsi dari direksi Bank BJB itu sendiri. Dengan sedikitnya jumlah anggota direksi tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan karena dapat menyebabkan fokus dari masing-masing anggota direksi menjadi berkurang sehingga tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya serta tanggung jawabnya masing-masing. Terganggunya fokus direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat berpotensi menyebabkan kurang efektifnya
pelaksanaan kepengurusan dan pengawasan bank yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh Griffiths, Guzman, dan Andi Winarto. Next. Namun, di samping kekurangan yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah, pihak bank telah berusaha untuk memperbaiki sistem tata kelola perusahaan menjadi lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Seperti yang terdapat pada subbab hasil tata kelola poin nomor 2 di halaman 126, disebutkan bahwa selama tahun 2018 masih terdapat sanksi berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan fasilitas kepada bank diakibatkan pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, terutama pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, terutama pelanggaran di bidang pelaporan bank dan masih ditemukan indikasi plat yang dilakukan oleh pegawai, walaupun frekuensinya berkurang dari tahun sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, pihak bank telah terus melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki program kerja perusahaan agar lebih baik lagi ke depannya, yaitu dengan melakukan perbaikan business process improvement. Next. Lalu di sini menurut kelompok kami kesimpulannya adalah corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan untuk memiliki suatu sistem pengendalian internal yang dapat membuat keberlangsungan hidup atau going concern perusahaan dalam jangka waktu yang lama, serta menghindari adanya risiko terjadinya konflik ke depannya di perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang kelompok kami lakukan, dengan adanya kasus kredit fiktif ini yang melibatkan mantan pelaksana tugas PLT Direktur Utama Bank BJB Syariah, Griffiths, Guzman, dan Andi Winarto sebagai tersangka, membuktikan bahwa penerapan corporate governance Bank BJB Syariah pada tahun 2018 kurang baik. Corporate governance yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada tahun 2018 dinilai kurang baik karena telah melanggar beberapa prinsip corporate governance, yaitu akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan profesional. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya, yaitu Safa Wahyu. Baik, yang terakhir dari kelompok kami ada rekomendasi. Menurut kelompok kami, untuk mencegah terjadinya fraud pada perusahaan, hendaknya selalu melakukan peninjauan kembali dan melakukan tindak lanjut audit untuk memastikan apakah tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam audit sudah dilaksanakan oleh manajemen atau belum. Kemudian, audit internal hendaknya memahami dan mengerti seluruh kegiatan audit seperti dalam hal mengevaluasi sistem pengendalian intern, sehingga kegiatan audit dapat memaksimalkan dan kecurangan dapat dihindarkan serta dapat meningkatkan kinerja auditor internal PT Bank BJB Syariah untuk dapat mengetahui dan menghindari terjadinya kecurangan yang terulang. Next. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.